Telah aku sebutkan fil babil ladzi qabla hadzal, di dalam bab sebelumnya ini tadi yang dimasukkan tasyahud tadi loh kan, asyhadu an la ilaha illallah, kan seperti itu. Seorang naib, seorang penghulu tahu kan? Nah, itu sudah sunnah kan? Ya. Wa takunu atwala min tilka, dan di sini ada bacaan yang lebih panjang daripada kata-kata yang tadi. Bagaimana ucapannya khutbah itu khutbah itu bagaimana? Nah, ini bagi yang naib. Makanya di sini siapa yang mau menikah sebenarnya sudah siap ya. Penghulu sudah siap sebetulnya. Ini nanti yang jadi penghulu. Jadi yang jadi penghulu atau yang bisa jadi seorang ustadz itu harus tahu ini namanya khutbatul hujjah. Ya, namanya khutbatul hujjah ini harus tahu, harus hafal ini. Untuk menikahkan ya mungkin di desa-desa nanti yang ya itulah rodo-rodo dan sebagainya itu. Kan biasanya ada nikah baik agama nikah syariah ngono kuwi to. Iku ditakoni nikah siri, ayo sini. Wis dah. Oh, gitu nikah wis tak terima nikah enggak seperti itu caranya. Dan khutbah hujjah ini bisa diucapkan baik itu ketika terjadi akad nikah atau selain daripada akad nikah. Makanya antum ketika seorang siapa tadi pembuka kita, seorang Mr. tadi, kenapa membacakan mesti alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabil mustafal karim. Seperti itu. Lah ini kenapa seperti itu? Ini sunnah, ini perintah Rasulullah. Memang ketika hal-hal yang baik, membuka perkara-perkara yang baik itu dihukumi wajib atau disunahkan untuk memuji kepada Allah. Lebih-lebih kaitannya dengan perkara nikah. Bagaimana khutbah hujjah itu? Yang saya sering mengatakan itu innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini penting. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Habis itu tambahi ya ayyuhan nasu taqu. Di sini biasanya redaksinya ada yang diawali dengan enggak ya ayyuhan nasu, tapi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah itu wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wa taqullaha alladzina tasaaluna bil arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini loh. Ada lanjutannya kan? Jadi di riwayat yang lain, kalau di riwayat wa fi riwayatin lahu akhar ba'da qawli wa rasulihi, ya tadi yang tasyahud itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, juga bisa diganti ditambah dengan ucapan arsalahu bil haqqi basira wa nadira baina yaday syar mayyitillaha wa rasulahu faqad rasyada wa may ya'shihima fa innahu la yadurru illa nafsahu wa la yadurullah syai'a. Lah, biasanya ini katanya Imam An-Nawawi mengatakan qala ashabuna, ya ini qala ashabuna, mengatakan siapa? Para sahabat kami itu tentunya guru-gurunya para Imam An-Nawawi sampai merujuk kepada Imam Syafi'i. Wa yustahabu ayyakula ma'ahada, dan disunahkan ya membaca khutbatul hujjah tadi, habis itu ma'ahada bersama ini uzawwijuka. Nah, pernah yang menikah pernah dengar ya? Uzawwijuka alama amarallahu bihi min imsaki bi ma'rufin au tasrihim bi ihsan. Pernah dengerin kan? Kali Pak. Habis itu hadil khutbatu
Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Usi bitaqwallah wallahu a'lam. Jadi seorang naib itu membacakan itu. Jadi setelah membacakan Khutbatul Hujjah, habis itu uzawwi juga, saya nikahkan kalian, saya nikahkan kamu, ya, ala ma amarallahu, berdasarkan keterangan yang telah diberitakan Allah, ya, dengan perintah Allah tersebut, min insaki bima'rufin, gaulilah istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf, au tasrihim bisan, atau pisahlah istri kalian dengan cara yang baik. Jadi seperti itu. Ini belum ke situ. Ini ayatnya yang mengatakan sesuai. Wa'lam anna hadil khutbata sunnatun, dan ketahuilah olehmu sesungguhnya khutbah ini adalah sunnah. Laulam ya'ti bisa'in minha sahha an-nikahu bittifaqil ulama. Jikalau tidak membaca sesuatu darinya, tidak membaca khutbah yang tadi itu, sahha an-nikahu bittifaqil ulama, maka sah nikahnya menurut pendapat kesepakatan para ulama. Wa hukiya an Dawud al-Dhahiri rahimahullah annahu qala la yasihhu. Nah, ini menurut pendapat daripada Imam Dawud al-Dhahiri, bahwasanya apabila menikah tidak mengawali dengan khutbatul hujjah tadi itu, katanya la yasihhu, tidak sah. Walakin qala al ulama'u al muhaqqiqun, akan tetapi perkataan pendapat daripada ulama yang benar-benar muhaqqiq itu benar-benar benar, ya, muhaqqiqun itu golongan ulama yang sepakat gitu. La ya'udduna khilafa Dawud khilafan mutabaran. Jadi khilafnya, perbedaan daripada Imam Dawud tadi tidak sampai kepada ikhilaf muktabar. Aku mungkin enggak tahu. Wala yankhaliqu al-ijma' bi mukhalifatihi. Dan apa namanya, kesepakatan ijma'. Jadi maksudnya apa? Khilafnya Imam Dawud tadi, Al-Dhahiri tadi, Imam Dawud al-Dhahiri tadi tidak sampai merusak daripada ijma'u ulama. Jadi ini paham dari sini kan ya? Paham ya? Jadi lanjutkan di bawahnya alinea yang terakhir. Wa amma zauju fal madhabul mukhtari, ya. Dan adapun seorang suami menurut madhab yang mukhtar, menurut madhab yang terpilih, tentunya di sini adalah madhab Imam Asy-Syafi'i. Pada madhab yang disepakati, annahu la yaktubu bi syai'in. Sesungguhnya seorang suami itu ketika khutbah, ketika nikah, akad nikah itu tidak mengucapkan apa-apa. La yaktubu bi syai'in. Dari ucapannya tidak pernah mengucapkan apa-apa. Jadi nanti sampai itu supaya dungo ya. Sebenarnya piye kan? Ya kalau dedek kenapa sih? Lah wong wae kaya ngono lho. Poucat lurus. Bisa poucat malah padahal wapalan kadang lali. Layak tubuh bisa, padahal mengatakan layak tubuh bisa tidak mengucapkan apa-apa. Nah, di sini lanjut, bal idza qala lahu al-waliyyu, akan tetapi apabila berkata kepada seorang, apabila berkata, ya, seorang wali kepada si suami tadi, nah ini zawat tuka fulana binti fulan bimahril apa sepeda motor apa kulkas apa habis itu halan. Nah, habis itu mengatakan antum yakulu mutasilan bi, habis itu berkatalah dengan menyambung qabil tu tasbih jaha, atau juga qabil tu nikah. Kalau yang lebih apa namanya, lebih tete, qabil sebetulnya ucapannya suami cuma ini loh. Apa Pak? Qabil tu nikah wa tasbih jaha bi mahril makruri halan. Nah, itu sudah. Alhamdulillah. Jadi ucapan saya cuma itu. Dan nanti seorang naib, biasanya naib itu macam-macam. Dulu saya pas nikah itu naibnya, naib macamnya wakeh, kebaik wakeh bahasa Arab. Approvalnya aku paling.
Pokoke kan butuh iki koyo iki terus campur maneh gitu. Padahal kali-kali ya tadi usawi juga itu. Iki baca diwaca. Usawi juga ala ma amarallahu bihi min imsakin bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan. Nanti seperti itu ucapannya ya. Jadi ada itu kan ya. Nanti Arif sah betul. Paham ya dari sini? Yang belum nikah ini Bahasa Indonesia. ya. Saya terima nikahnya. Seri titis Dengan mas kawin sampai mulai 200.000 saya mas kawin aja larang aja angel-angel. Ben bahasa Arab ben penak. Utawa simpel ngono ya 200.000 ngene aja 200 biasanya arek kan kok 200 35.500 pitung ngono kuwi pokoke wis. Kok keselolot sampai keselolot sithik mulang meneh. Ini ijab kabul ini penting. Satu kata aja kurang sampai enggak sah. Enggak sah itu. Ngulang lagi. Terus gimana, Pak? Kesuri kan? Diwangi Sampai ditutup kadang-kadang ada ditutup. Tapi bukan naiknya yang nuntut. Siapa ada apa istilahnya? Bukan palingnya apa pendampingnya. Ya kita rasa ganteng tanggone. berat ya. Syukur bampai. Ada madari. Nah, lanjut ya. Lanjut gini. Lanjut ya. Paham dari sini ya? Tapi kalau bagi yang mau nikah nggak apal khutbah hujjah nggak apa-apa, itu bagian aib itu. Tapi sepenting kalam ini tadi, obil nikah wa tasbijah bima makuri halal itu harus dipelajari gitu ya. Habis itu babu mayuqalu li zauji ba'da bin nikah. Jadi bab yang selanjutnya menerangkan tentang apa yang dikatakan bagi seorang suami setelah mengakad nikah. Jadi apa yang dikatakan. Jadi pas kami mari akad nikah kuwi kok betul nikah wa tasbih bil matri halal, habis itu kan serokalan tau. Wah, bisa dumbleng-dumbleng biasanya Pak, tahu enggak? Nah, ini sunnahnya apa yang harusnya ada yang dikatakan kan? Karena apa? Sampai momen-momen ini jangan sampai lupa dengan syar'inya. Karena ini perkara yang paling penting buat kehidupan sampai mati. Keberkahan hidup ini jangan sampai lupa ini. Kadang orang ini lupakan karena wis sempurna, wis lali-lali. Padahal harus ada bacaan doa yang harus dibaca. Pengen tahu? Mau. As-sunnatu ayyuqala lahu barakallahu laka aw barakallahu alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Wa yustahabu ayyuqala likulli wahidin minaz zawjaini barakallahu likulli wahidin minkuma fi sahibi wa jambainakuma fi khair. Ya ini harus diucapkan bagi seorang suami atau istrinya, istri pada suami atau pada istri. Atau apa namanya itu? Audien apa? Upah undangan itu berdoakan kepada mempelai berdua. Itu harus diucapkan barakallahu lak. Barakallahu lak. Jangan ucapan seperti ini. Ya ini ada di sini yang dimakruhkan. Ternyata ada yang dimakruhkan, tapi menjadi kebiasaan di tengah-tengah kita. Adat Pak. Faslun wa yukrahu ayyuqala lahu birrifai wal banina wa sayati dalilu karahati insyaallah taala fi kitabi hifdzil lisani fi akhiril kitab. Jadi seperti ini. Dimakruhkan mengatakan kepada orang yang pernikahan, pada orang yang akad nikah. Setelah akad nikah itu dimakruhkan apa? Ucapan yang dimakruhkan birrifai wal banin. Tahu artinya apa nih? Anak. Semoga bahagia dan banyak anak. Coba lihat di undangan-undangan. Semoga Tak boleh. Itu makruh. biasanya Pak Itu jangan. Nanti antum yang belum nikah, ojo ngulangi yang salah. Ngulangi yang benar. Apa itu? Barakallahu laka au barakallahu alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ini bukan fi khairat. Bahasa Indonesianya.
Semoga Allah memberkati kepada kamu. Ya. Dan wajama bainakuma fi khair, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan di antara kalian berdua fi khair, di dalam kebaikan. Ini doanya. Jangan sampai antum melakukan adat istiadat kebiasaan di daerah kita. Semoga hidupnya bahagia, selamat menempuh hidup baru. Kalau nggak gitu, selamat banyak anak ya Pak. Mudah-mudahan banyak anak yang mudah-mudahan dapat anak yang banyak. Ini makruh, oke? Hukumnya makruh. Seperti itu. Dan ketika kepada masing-masing, contoh koncone Kang Arifin samone ngomong kalau Kang Arifin, ini ada doanya sendiri, nggak sama. Doanya bagaimana? Barakallahu likulli wahidin minkuma fi sahibihi wa jama bainakuma fi khair. Jadi diganti likulli wahidin minkuma fi sahibihi. Jadi artinya adalah mudah-mudahan Allah memberkahi masing-masing salah satu di antara kami. Jadi dirubah itu, ya. Alaika itu dirubah alikuli wahidin minkuma fi sahibihi. Seperti itu. Sama ketika nanti sampean ketika datang ke tempat pernikahan, sampean harus berdoa seperti ini. Nanti ada notulennya bisa dicatat sama Kang Tauhid, seperti itu. Pokoknya ini yang perlu diperingati, perlu digarisbawahi bahwasanya hal yang makruh jangan sampai kita lakukan. Karena apakah? Menikah itu adalah kehidupan yang bahagia, awal barokah, akhir pun kita ingin mendapatkan itu juga barokah. Bagaimana agar mendapatkan kehidupan barokah itu? Tentunya awal mulanya itu harus barokah juga. Kalau awal sudah nggak barokah, bagaimana di akhirnya bisa barokah? Apalagi sampai sudah mati anak sampai mendoakan sampean, malah rebutan warisan dia bilang itu. Gara-gara apa? Gara-gara tidak barokah kehidupan Allah. Seperti itu. Coba ketika ada salah satu teman, anaknya cerita gini, tanya sampai dulu ketika mau khutbah bujur sampai dia, wah inti itu dulu. Kata inti itu Pak beda seperti itu. Jawabannya seperti itu. Maka anaknya belis. Kayak bola enggak beda. Paham tahu enggak itu? Seperti itu. Paham dari sini Kang ya? Bisa dimengerti dari sini? Nah ini. Terus selanjutnya adalah bab tentang masalah bab mayaqulu zaujun idza dakhalat alaihi imra'atahu lailataz zufafi. Jadi ucapan yang harus diucapkan bagi seorang suami apabila masuk awalan ke tempat sang istri di malam pengantin. Apa yang diucapkan? Pengerti apa ini? Hidupnya berbarokah ya? Gimana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Idza tazawwaja ahadukum imra'atan aw istara khatiman falyaqul Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alaihi wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabalta alaihi. Wa idza stara ba'iran falyakhud bi durwati sanami wal yakul misla dzalik. Jadi seperti itu. Jadi ketika seorang di antara kalian ya yang sudah menikah